para guru ini berkeliling dari rumah ke rumah menemui mereka. Tetapi yang utama sebenarnya adalah para guru ini sebenarnya memerankan tugas kerasulan, yaitu mengetuk pintu hati setiap murid, masuk ke dalam hati setiap murid, menjala hati setiap murid, dan kemudian membawa hati para murid ini kepada hati Allah sendiri. Rata-rata orang tua murid di sekolahan kami ini tidak mempunyai HP Android. Kalau sesuai dengan aturan ataupun anjuran pemerintah untuk pembelajaran secara online, kita tidak mungkin melaksanakan, tidak bisa melaksanakan, maka kita mengambil jalur tengah, yaitu kita dengan cara mendatangi ataupun mengantarkan tugas ke orang tua siswa, kemudian lain hari kita mengambil hasil kerja siswa, selanjutnya kita periksa ataupun kita koreksi bersama-sama. Kemudian hari berikutnya ketika kita mengambil ataupun kita mengantarkan tugas berikutnya, hasil yang sudah kita koreksi ini kita kembalikan ke orang tua murid lagi, sehingga orang tua murid mengetahui hasil kerja dari anaknya itu seperti apa. Tuh. Kemarin pas home visit itu pas saya juga ingin mengenal sampai sejauh mana mereka mengerjakan tugas itu. 1 minggu baru selesai saya karena lokasinya kan jauh-jauh. Nah pas saya datang, anaknya kadang ada, kadang orang tuanya sawah, kadang pulangnya gini mengulang lagi besok. Jadi susah kalau home visit untuk mengunjungi satu persatu, ya memang susah. Kalau apalagi untuk harus membimbing yang anaknya yang belum mampu itu. Memang juga saya juga susah itu. Nah kadang yang menulis itu agak repot. Menulis angka kadang kan anak kalau nggak suka kadang kan males sudah gitu. Tapi kadang kan emosi maunya mau mainan, tapi kan kalau kakak saya kan harus mengerjakan dulu, tapi kadang anak kan susah maunya mainan terus gitu. Karena waktu untuk belajar anak kalau pagi tidak mau, katanya mau bermain, siang tidak mau, padahal saya sambil menjahit di rumah. Nanti kalau sore kan waktunya mengaji, itu tidak bisa juga. Belajar di rumah tuh sangat sangat sulit gitu, karena selain mengajar di anak di rumah, ya sebagai ibu rumah tangga ya nyambi, masak, mencuci, semua ya, yang pekerjaan di rumah harus diberesi sambil ajar anak. Terutama karena saya sebagai ibu rumah tangga biasa, terus penyampaian materi ke anak kan tidak mungkin sama seefektif yang ibu guru sampaikan di sekolahan. Jadi ya tentunya lebih kewalahan kalau misalkan mengajar di rumah dengan hanya bersama orang tua dan beda sama halnya dengan yang diajar di sekolahan. Mungkin untuk soal materi ya, kadang kan pelajaran sekarang kan beda sama dulu ya. Mungkin ada yang saya sendiri pun kurang mengerti, seperti itu. Ya, jadi kan penjelasan dari orang tua sama ibu guru beda. Kita itu tahu kalau materi ini, misalnya materi ini kita bisa paham, tapi untuk biar anak itu paham itu yang kita nggak bisa itu. Maksudnya untuk mengajari anak biar paham, kalau misalnya ada soal gini kita jawabannya kan bisa sambil belajar lagi kita bisa untuk menjawab, tapi untuk menerangkan ke anak itu biar anak itu nanti kalau ada pertanyaan gini bisa menjawab sendiri, itu susah.
keluarga itu ada dari yang paling banyak itu adalah buruh tani. Jadi mereka tidak mempunyai lahan pertanian sendiri, mereka hanya bekerja, kemudian buruh di taman-taman wisata. Misalnya di Taman Wisata Celosia itu banyak sekali pekerja dari orang tua murid di sini sebagai pembersih, sebagai apa gitu. Kemudian sebagian lagi juga ada yang sebagai buruh gendong di pasar Bandungan. Wah, pokoknya ya kalau namanya HP Android itu bagi mereka itu merupakan barang yang mewah ya. Maka ya ada sebagian kecil yang mempunyai HP Android. Sebetulnya kami akan melaksanakan pembelajaran seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita melakukan pembelajaran memakai HP Android, nah nanti yang tidak mempunyai HP Android kan tidak terfasilitasi. Maka kemudian kami mengambil tengah. Pokoknya yang mempunyai HP Android ataupun yang tidak mempunyai HP Android, pokoknya kita layani. Bagaimana caranya? Ya dengan cara itu kita mengantarkan tugas dari rumah ke rumah, kemudian kita mengambilnya, seperti itu. Untuk wali murid yang ada di TK Santa Bernadetta Kaliwinong ini, kebanyakan wali murid saya itu ada di lingkungan ekonomi yang sangat sulit, dan mereka menyekolahkan di sini karena mereka sudah yakin kalau Canisius ini merupakan lembaga yang dirasa masyarakat itu sudah baik karena tertanam di Yayasan Canisius di sini itu kedisiplinannya tinggi. Terus untuk pembelajarannya juga para gurunya juga penuh kesabaran, penuh cinta kasih, dan seperti yang sudah digali oleh Yayasan Canisius, kalau Yayasan Canisius itu punya nilai-nilai Canisius, antara lain ya seperti yang telah disebutkan di depan, disiplin, jujur, berani, penuh kasih. Tuh. Sebenarnya begini nggih, jadi memang dalam kondisi pandemi seperti ini kita memang harus betul mentaati apa yang sudah menjadi kewenangan pemerintah. Pada dasarnya pemerintah itu kan menjaga kita, kan yang nyawa itu lebih berharga daripada yang lain. Nah, kaitannya dengan di wilayah kami di Sambanyu Kuning, kaitannya dengan kondisi pandemi, memang kami tetap mentaati aturan pemerintah. Sudah ada tatap muka, tapi juga ada jadwal. Ada dua hal. Yang satu bahwa guru datang ke rumah, ada beberapa anak yang di situ bisa dikasih materi tatap muka, namun juga harus menjaga protokol kesehatan 3M itu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Situasi pandemi ini tentu tidak mudah bagi para guru untuk melaksanakan tugas. Sebenarnya mereka bisa saja tetap tinggal di sekolah, ya. Tetapi situasi kemiskinan tadi, keluarga mereka itu kebanyakan buruh. Ya, situasi di Kaliwinong, terutama Canisius Kaliwinong, mereka hanya buruh. Bahkan dalam situasi pandemi ini juga mereka terkena dampak dan tidak memiliki pekerjaan. Tetapi guru-guru ini melihat bahwa murid-murid Canisius ini merupakan pribadi-pribadi yang mesti didampingi, mesti dibimbing. Karena kita yakin yang ada di sini, di yayasan ini, dan juga saya sampaikan kepada guru-guru, setiap anak Canisius itu adalah pribadi-pribadi yang dikirim oleh Allah sendiri untuk kita dampingi. Selama kita itu melayani orang, dan yang kita layani itu juga sangat suka dengan pelayanan yang kita berikan, ya saya kira itu suatu tidak melanggar hukum gitu aja. Pokoknya selama kita melayani, kemudian orang yang kita layani juga penuh sukacita, ya saya anggap itu kita teruskan saja seperti itu. Mengunjungi rumah setiap murid di masa pandemi untuk tetap menghadirkan pendidikan berkualitas merupakan jawaban kita untuk mengimplementasikan Universal Apostolic Preferences yang kedua. Kisah Pak Saryono dan para guru lainnya di Kaliwinong adalah wujud solidaritas yang muncul dari hati terdalam para guru
yang berani mempertaruhkan kesehatan mereka dan juga tetap menjaga kesehatan orang-orang lain di sekitarnya. Kisah ini juga mengajak kita untuk berani berjalan dengan orang-orang yang tersingkirkan dalam pelayanan rekonsiliasi dan keadilan. UAP kedua ini adalah jawaban serikat Yesus terhadap kebutuhan-kebutuhan gereja dalam pelayanan rekonsiliasi dan keadilan. Preferensi ini telah mengungkapkan dan masih harus terus mengungkapkan secara konkret kesiapan kita sebagai tubuh apostolis universal untuk bekerja di bawah panji salib untuk melayani Tuhan dan gereja mempelainya. Kami mengundang Anda untuk mendalami dan mengambil tindakan bersama kami. Mari kita buat perbedaan seturut Injil.